sedang baca buku mengenai seorang anak yang mau menolong menjaga rumah ketika orang tuanya sedang sakit. Wah, sebenarnya aku juga punya cerita kayak gitu. Nah, jadi Mami itu habis operasi kaki. Jadinya Mami nggak bisa jalan-jalan. Nah, si Bay bantuin Mami ambil makan dan minum. Wah, luar biasa sekali ceritanya. Terus gimana perasaannya Elisheba ketika menolong Mami? Waktu Mami sembuh, si Bay happy sih, Miss. Tapi si Bay juga happy soalnya si Bay udah bisa dapat bantu Mami. Wah, senang sekali bukan membantu orang tua? Nah, saat ini kita akan menyaksikan cerita dari Alkitab mengenai seorang anak yang membantu dan menyelamatkan keluarganya pada saat kondisi keluarganya sedang sulit. Sudah siap untuk menyaksikan ceritanya? Tentu saja, Miss. Kalau begitu, mari kita saksikan di Mesbah Cilik. Ketika orang tuanya sakit, Ethan mengambil inisiatif dan merawat adik kecilnya agar orang tuanya bisa beristirahat sejenak. Ethan menyajikan makanan untuk adik kecilnya dan membantunya membersihkan. Apakah kamu membantu melayani orang lain di keluargamu? Cerita hari ini tentang apa yang dilakukan Yusuf untuk keluarganya. Setelah bertahun-tahun pergi, Yakub telah kembali ke Kanaan bersama istri-istrinya dan 12 anak laki-lakinya. Yusuf adalah anak kedua yang paling muda dan yang paling favorit. Karena ini, saudara-saudaranya yang lebih tua membencinya dan memutuskan untuk menjualnya kepada pedagang budak yang pergi ke Mesir. Di Mesir, Yusuf tetap setia kepada Tuhan, meskipun hal-hal buruk terjadi padanya. Akhirnya, Tuhan membantunya menjadi gubernur. Ketika terjadi kelaparan di seluruh negeri, Yakub mengirim 10 anak laki-lakinya ke Mesir untuk mencari makanan. Yusuf yang bertanggung jawab atas makanan. Saudara-saudara Yusuf tidak tahu siapa dia. Namun Yusuf mengenali mereka dan akhirnya ia memperkenalkan diri. Ia memberitahu mereka bahwa ia telah memaafkan mereka karena telah menjualnya sebagai budak. Ia berjanji untuk merawat seluruh keluarganya. Dan sekarang, saudara-saudaranya dalam perjalanan kembali ke Kanaan dengan berita baik. Perjalanan yang luar biasa. Mereka membawa kereta yang penuh dengan makanan. Mereka memiliki pakaian baru dan uang yang telah diberikan Yusuf pada mereka. Mereka juga membawa banyak keledai yang dimuat dengan hadiah untuk ayah mereka. Dan mereka memiliki undangan khusus dari Firaun untuk datang dan tinggal di Mesir. Ia telah berjanji bahwa keluarga mereka akan memiliki makanan selama sisa kelaparan. Ketika mereka sampai di rumah, ayah mereka Yakub tidak bisa mempercayai berita tersebut. Anak kesayangannya masih hidup. Yusuf tidak mati, seperti yang dia percayai selama bertahun-tahun. Apakah kamu yakin? Tanyanya kepada anaknya berulang kali. Apakah kamu yakin Yusuf masih hidup? Dan kamu bilang dia adalah Perdana Menteri di Mesir? Ceritakan kepadaku lagi. Ceritakan kepadaku lagi. Akhirnya Yakub dan keluarganya berangkat ke Mesir. Yakub, anak-anaknya, menantunya, cucunya, semuanya pergi. Beberapa menaiki kereta yang nyaman yang disediakan oleh Firaun untuk mereka. Anak-anak Yakub menunggangi keledai gemuk Firaun di samping kereta. Perjalanan itu panjang, tapi mereka membawa banyak makanan untuk perjalanan. Hati Yakub bernyanyi sepanjang perjalanan. Dia benar-benar sungguh-sungguh akan melihat anaknya Yusuf sekali lagi. Di rumah Yusuf, pelayannya membawakan berita baik. Keluargamu hampir sampai.
Mereka mengumumkan, Segera siapkan kereta saya. perintah Yusuf. Ia mengendarai secepat mungkin untuk menjemput ayahnya. Ketika dia sampai di tempat ayahnya, Yusuf berlari menuju Yakub dan memeluknya. Bersama-sama mereka menangis karena sukacita. Tak lama kemudian, Yusuf membawa 5 saudara-saudaranya ke istana untuk bertemu dengan Firaun. Apa pekerjaanmu? Tanya Firaun kepada mereka. Kami adalah gembala. Jawab saudara itu. Saudara-saudaramu boleh tinggal di Gosyen. Kata Firaun kepada Yusuf. Itu adalah yang terbaik dari tanah saya. Dan saya juga akan mempekerjakan saudara-saudaramu untuk merawat teman saya jika mereka mau. Yusuf juga membawa ayahnya untuk bertemu dengan Firaun. Kemudian Yakub, umat Tuhan ini, memberkati Firaun, raja yang perkasa di Mesir. Setelah itu, Yakub tinggal bersama keluarganya di Mesir selama 17 tahun. Dan kemudian ia meninggal. Ia berusia 147 tahun. Sekarang saudara-saudara Yusuf mulai khawatir. Sekarang ayah mereka telah meninggal. Apa yang akan dilakukan Yusuf? Apakah ia akan membalaskan dendam mereka karena hal mengerikan yang telah mereka lakukan? Mereka memutuskan untuk mengirimkan pesan pada Yusuf. Sebelum ayah kami meninggal, dia berkata bahwa dia ingin kamu memaafkan kami atas hal jahat yang kami lakukan kepadamu. Kamu bermaksud untuk menyakiti aku, Jawab Yusuf. tetapi Tuhan bermaksud untuk kebaikan. Dia membuatnya mungkin bagiku untuk membantu kalian semua. Bagaimana Tuhan membuatnya mungkin bagimu untuk melayani keluargamu? Kamu mungkin tidak pernah menjadi pejabat di pemerintah negara kamu. Kamu mungkin tidak perlu menyelamatkan keluargamu dari kelaparan. Tapi kamu adalah bagian dari sebuah keluarga. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk membantu dan menunjukkan kasih kepada orang yang tinggal bersamamu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk melayani keluarga gerejamu juga? Halo Sobat Cilik Hub Channel, senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi di episode kali ini. Dengan saya, Miss Via dan juga... Halo semuanya, nama aku Jerry. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hal yang sangat penting, yaitu tentang keluarga yang penuh kasih. Nah, sebelum itu, Miss Via mau tanya ke Jerry. Nah, menurut Jerry, apa sih keluarga yang penuh kasih itu? Keluarga yang saling mengasihi, saling menolong, dan juga kompak, Miss. Betul sekali, Jerry. Keluarga adalah seseorang yang membuat kita saling mendukung dan menyayangi satu sama lain. Nah, kalau misalnya ada keluarga yang tidak bersatu, apakah menurut Jerry itu akan saling menyayangi? Tidak, Miss. Oke, jadi dari sini kita akan belajar, kita akan membuat satu eksperimen kecil tentang keluarga yang penuh kasih. Jadi, Miss Via mau kasih satu stick es krim ini ke Jerry. Tapi sebelum itu, Jer, kita serak-serakan dulu nih. Serakin dulu stick-stick es krim ini ke sekitar meja. Oke. Dan abis itu, Jerry pegang satu stick es krim dan Miss Via mau minta tolong Jerry untuk patahkan satu stick es krim ini. Coba, Jer, patahkan. Wah, Miss, mudah banget, Miss. Betul, mudah sekali ya, Jer. Nah, itu sama seperti ibaratnya keluarga yang tidak bersatu dan tidak penuh kasih, Jer. Nah, tapi, ntar ya, Miss Via, coba gabungkan semua stick es krim ini dulu. Semuanya. Nah, thank you, Jerry. Thank you. Ada aja ya. Kita coba ya. Nah, coba sekarang Miss Via mau minta tolong lagi ke Jerry untuk patahkan stick-stick es krim ini yang sudah Miss Via ikat. Oke, Miss. Coba kita lihat. Wah, Miss, susah sekali. Susah sekali. Coba sekali lagi, Jerry. Penuh dengan kekuatan, Jer. Patahin nih, Jer. Wah, Miss, susah sekali. Susah sekali ya, Jer ya? Iya, ini sama ibaratnya dengan keluarga yang penuh kasih dan juga saling menyayangi dan juga bersatu. Jadi mereka sama seperti stick es krim ini, ketika mereka bersatu, sangat susah sekali untuk mereka itu menjadi rapuh dan juga patah sama seperti stick es krim yang pertama. Jadi
Sama seperti di dalam Alkitab berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengikat segala sesuatu yang ada. Jadi betapa pentingnya kita penuh kasih di antara kita semua, Jer. Nah, sahabat Cilik Hub Channel, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan saya Miss Pia dan juga Hai, saya Jerry. Oke, maka dari itu kita bilang jangan lupa untuk saling mengasihi. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo Sobat Mesbah Cilik. Pasti senang kan ketemu Lili lagi? Hihi. Hari ini kita akan bicara tentang mencintai keluarga. Dan bagaimana itu membantu kesehatan kita. Mencintai keluarga membuat kita bahagia. Makanya kalian harus menemani Lili. Karena kita semua keluarga. Di dalam Tuhan loh. Hahaha. Ketika kita bahagia, tubuh kita juga merasa sehat. Ayo, kita lihat beberapa tips sederhana untuk menjaga kesehatan bersama keluarga. Pertama, cobalah makan bersama. Makanan sehat seperti buah dan sayuran membuat kita menjadi kuat. Kedua, aktif bersama. Seperti bermain di taman atau berjalan-jalan. Ini sangat baik loh untuk tubuh kita dan membuat kita menjadi lebih dekat. Ketiga, berbicaralah tentang perasaanmu. Jika ada yang mengganggu, bicarakan dengan keluarga. Ini membantu kita merasa lebih baik
dan mengurangi stres. Terakhir, jangan lupa untuk memberikan pelukan. Pelukan membuat kita merasa dicintai dan merasa aman. Ingat, mencintai keluarga dan menjaga kesehatan itu saling terkait loh. Ayo, sayangi keluargamu dan jaga kesehatan bersama. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Dadah. Hi kids, welcome to Wise Words with me, Pastor Johannes. Today we're going to talk about a loving family. Loving your family means to care for them, to be kind and to help one another. Let's learn more about a loving family in the Bible. See, Ruth loved her mother-in-law, Naomi. So much so that when Naomi wanted to return to her homeland, Ruth said, "I'm going with you. Wherever you go, I will go. Wherever you stay, I will stay." And Ruth's love for her family showed in her actions as she cared for Naomi, even though things were tough. Imagine your little brother or sister is upset because they can't reach something on a high shelf. And instead of ignoring them, you decide to help. You grab the item and give that to them and make them smile. By helping your family, you show them you love them just like Ruth showed she loved Naomi by sticking with her and helping her no matter what. Today, I want you to make family appreciation cards. Write a message to each one of the members of your family, your mother, your father, your brother, sister, your grandma, grandpa, uncles, aunts. Make a family appreciation card for each one of them and write a message telling each member of your family what you like about them. You can give it to them later to show your love and appreciation. Loving your family is very important because the Bible tells us in 1 Timothy 5 verse 8 says, "Anyone who does not provide for their relatives has denied the faith." Loving our family is part of God's plan for living in harmony. And so remember, loving your family means to care for and helping each other. It shows God's love at home. And we want to have God at our homes, right? So thanks for listening. And remember, Jesus loves you and so do I. Bye-bye! Loving family mengajarkan anak pentingnya bagaimana memiliki keluarga yang penuh cinta adalah pembahasan yang akan kita bahas di episode Mesbah Cilik pada hari ini. Nah, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu menunjukkan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain? Yang pertama adalah menunjukkan kasih sayang secara terbuka dengan memberikan pelukan yang hangat, kasih sayang sehari-hari. Kita lakukan itu secara rutin sehari-hari kepada anak-anak kita dan anak-anak kita akan tumbuh dengan penuh kasih sayang. Kemudian mari kita ciptakan di dalam keluarga kita rutinitas keluarga yang menghangatkan. Misalnya di dalam tradisi keluarga seperti makan bersama, cerita sebelum tidur, atau bermain bersama. Momen-momen seperti ini mengajarkan anak bahwa waktu bersama keluarga itu adalah waktu yang berharga dan bisa mempererat ikatan satu dengan yang lain. Berikan perhatian penuh kepada anak-anak kita. Sediakan waktu untuk mendengarkan anak-anak kita tanpa gangguan, terutama saat mereka ingin berbicara atau berbagi cerita. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam keluarga semua anggota didengarkan dan diperhatikan. Ini merupakan wujud dari cinta dan perhatian. Kemudian, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk saling membantu dan berbagi. Libatkan anak dalam kegiatan saling membantu seperti membereskan rumah,
bersama, menyiapkan makanan, atau membantu saudara mereka. Ini menunjukkan bahwa keluarga kita, keluarga ini adalah keluarga yang penuh kasih, saling mendukung adalah hal yang penting. Kemudian bagaimana kita menunjukkan kepada anak-anak kita keluarga yang penuh kasih adalah menunjukkan bagaimana menghadapi konflik dengan cinta. Menunjukkan bahwa bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Berikan contoh bagaimana kita bisa saling memaafkan dan mencari solusi bersama. Dan yang terakhir, mari kita selalu libatkan anak dalam keputusan keluarga. Ajarkan anak bahwa suara mereka di dalam keluarga adalah penting. Dan diskusi sederhana tentang aktivitas keluarga atau memilih tujuan liburan, mau kemana kita? Atau memutuskan menu makan malam. Mereka akan merasa dilibatkan di dalam keluarga. Mari kita ciptakan loving family di dalam rumah kita. Sampai jumpa minggu depan. Sabian, sebutkan anggota keluarga kamu. Ibuku, ayahku, dan adikku. Mami, papi, kakak, dan adik, dan aku. Mama, papa, koko, dan adik. Ada papa, mama, koko, dan aku. Kamu lebih dekat sama siapa di rumah? Adikku. Sama mama dan papa. Papa, mama. Kalau aku sama ibu. Kenapa kamu dekat dengan mama dan papa? Mama dan papa sudah mengasuhku sampai gede dan mengajarin aku. Karena mereka mengasuh aku dari kecil sampai besar sekarang. Karena dia mengajar terus kalau ada PR nggak susahin. Karena dia itu lucu. Ceritakan kenangan favorit bersama keluargamu. Makan bersama, main kembang api, menonton film, bermain game, tidur, dan mengerjakan PR. Menonton film, jalan-jalan, dan pulang dan tidur. Pelukan, tidur bersama, dan makan malam bersama selalu. Apakah kamu menyayangi keluargamu? Kalau aku mah iya. Menurutku sih iya. Aku sangat menyayangi keluargaku. Iya. I love you, adik. Mama dan papa, I love you. I love you, papa, mama. I love you, mama.